Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Tapi sebelumnya kita review dulu apa yang sudah kita pelajari selama setengah semester sampai dengan UTS minggu lalu. Nah, di dalam mata kuliah probabilitas dan statistika, seperti yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan, atau di pertemuan pertama dan pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di mata kuliah ini apa yang kita pelajari adalah bagaimana caranya mengumpulkan data, kemudian bagaimana caranya menyajikan data, bagaimana caranya menganalisis data dan menarik kesimpulan untuk menjawab sebuah tujuan penelitian atau sebuah permasalahan di dalam sebuah penelitian. Nah, proses panjang yang kita pelajari selama satu semester ini tergambar dalam diagram atau tergambar flowchart seperti ini. Di awal perkuliahan sudah saya jelaskan bahwa kita mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data sampai dengan menyimpulkan sebuah analisis data itu dimulai dari penentuan tujuan penelitian. Jadi di dalam sebuah penelitian kita harus menentukan tujuan penelitiannya dulu. Misalnya, tujuan penelitiannya adalah, selalu yang kita bahas adalah menganalisis kualitas sebuah website. Misalnya adalah website STIMIK Sumedang. Artinya kita harus menentukan siapa yang harus kita tanyai untuk menilai kualitas website STIMIK Sumedangnya. Artinya kita harus menentukan populasi targetnya. Sehingga, ingat, website STIMIK Sumedang tidak hanya diakses oleh mahasiswa STIMIK Sumedang, oleh dosen atau oleh staf STIMIK Sumedang saja, melainkan bisa oleh masyarakat umum. Ingat, website bisa diakses dimanapun dan oleh siapapun, sehingga populasi target di sininya adalah user websitenya. Semua user website STIMIK Sumedang. Namun biasanya karena terkendala waktu, biaya, dan tenaga, kita tidak bisa menanyai semua user website STIMIK Sumedang, sehingga kita hanya bisa mengambil sebagian dari populasi target ini. Artinya kita harus menentukan berapa banyak user yang bisa kita tanya ya. Itu adalah sampel yang ditentukan melalui N, ukuran sampelnya. Nah, bagaimana cara memilih N? Misalnya dari populasi N besar, itu gunakan teknik sampling yang sudah saya jelaskan. Ada teknik sampel random sampling, ada stratified, ada cluster, dan ada systematic sampling untuk probability sampling. Nah, setelah kita tentukan ukuran sampling dan teknik samplingnya, baru kita mulai bagaimana caranya mengumpulkan data untuk menilai website STIMIK Sumedang tadi. Nah, caranya biasanya umumnya itu ada dua. Data yang digunakannya bisa berupa data primer atau data sekunder. Data primer itu dikumpulkan oleh penelitinya langsung atau oleh diri kita sendiri sebagai penelitinya. Nah, biasanya ini saya fokuskan ke pengumpulan data melalui kuesioner untuk data primer. Karena pengukuran kualitas sebuah website atau sebuah aplikasi itu tidak bisa diukur secara langsung, melainkan melalui indikator-indikatornya, yaitu melalui item-item pertanyaan yang disusun dalam sebuah kuesioner. Nah, jika kita menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, artinya kita harus mengukur atau menguji validitas dan reliabilitas kuesioner itu sendiri. Sehingga ketika nanti hasil uji reliabilitas dan validitasnya itu terbukti valid dan reliable, baru kita memperoleh data penelitian. Kenapa harus melalui validitas dan reliabilitas? Ingat, data penelitian itu haruslah data yang representatif dan data yang objektif serta data yang relevan. Nah, ketika hasil uji validitas dan reliabilitasnya tidak terpenuhi, artinya kita harus ulang lagi penyusunan kuesionernya, karena kemungkinan penyebab dari tidak terpenuhinya validitas dan reliabilitas itu adalah
Salah satunya penyusunan kalimatnya yang mungkin ambigu atau penyusunan indikatornya yang tidak sesuai dengan referensinya. Nah, cara yang keduanya kita gunakan data sekunder. Data sekunder itu dikumpulkan oleh lembaga lain. Misalnya kita ambil data dari Badan Pusat Statistik atau Pusat Data dan Informasi dan lain sebagainya, sehingga bukan kita sendiri yang mengumpulkannya. Dan biasanya kalau kita menggunakan data sekunder itu tidak melalui proses validitas dan reliabilitas karena datanya sudah dalam bentuk data kontinu atau data kuantitatif, sehingga kita peroleh data penelitian. Nah, ketika data penelitian ini sudah melalui proses data cleaning, validitas, reliabilitas, dan lain sebagainya, baru kita masuk ke analisis data. Saya ulangi lagi, analisis data di dalam statistika itu ada dua bentuk, ada analisis deskriptif dan ada induktif atau inferensi. Analisis deskriptif ini sudah kita pelajari sampai dengan UTS, dari cara menyajikan data melalui tabel, kemudian melalui plot, diagram, bar diagram, kemudian melalui line chart, melalui pie chart, dan lain sebagainya. Kemudian ukuran statistik ada X-bar, ada standar deviasi, ada variance, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam analisis data deskriptif. Kemudian, apa yang Anda pelajari dan kita pelajari bersama di dalam teori probabilitas dan distribusi probabilitas itu adalah dasar kita sebelum masuk ke analisis data induktif atau inferensi. Induktif atau inferensi ini sifatnya adalah mengkonfirmasi atau menguji sebuah hipotesis. Misalnya, tadi tujuan penelitiannya adalah menganalisis kualitas website STIMIK Sumedang. Kemudian ada pernyataan misalnya dari lembaga menyatakan bahwa kualitas website STIMIK Sumedang itu sudah 90% bagus. Nah, pernyataan ini tidak bisa kita terima begitu saja, tetapi harus melalui sebuah pengujian, namanya pengujian hipotesis, di mana analisisnya termasuk ke dalam analisis data induktif atau inferensi. Nanti dari hasil pengujian hipotesis dan dari hasil analisis deskriptif, baru kita buat sebuah kesimpulan atau hasil penelitiannya yang ingat harus menjawab tujuan penelitiannya. Jadi kembali lagi prosesnya dari awal penentuan tujuan penelitian sampai dengan akhir kesimpulan penelitian itu harus menjawab tujuan penelitian. Jangan sampai tujuan penelitiannya apa, hasil penelitiannya apa, dan perjalanan panjang dari sini ternyata tidak menjawab tujuan penelitiannya. Nah, kita lanjutkan. Tadi saya sebutkan, jadi apa yang akan kita pelajari selama setengah semester sampai dengan UAS nanti adalah analisis data mengenai inferensi. Nah, yang sudah kita pelajari setelah setengah semester itu adalah analisis deskriptif, dimulai dari penyajian data dalam bentuk numerik, tabel summary statistik yang sudah kita praktikumkan bersama menggunakan Excel, pivot tabel dan pivot chart, kemudian tabel kontingensi dalam bentuk tabel frekuensi dan lain sebagainya. Kemudian cara menyajikan data melalui grafik, ada bar chart, masih ingat bar chart? Batang, diagram batang. Kemudian pie chart yang dalam bentuk bulat. Kemudian box plot, ini memang jarang digunakan. Kemudian scatter plot itu data berpasangan. Nanti kita akan temui di dalam analisis regresi. Kemudian diagram batang dan daun. Nah, selanjutnya yang kita akan pelajari selama setengah semester ini adalah memasuki inferensi di pengujian hipotesis. Di inferensi sebenarnya ada dua, estimasi atau penaksiran parameter. Ini adalah penentuan miotopi. Ingat, parameter rata-rata ditaksir oleh rata-rata dari sampel. Kemudian sigmatopi ditaksir oleh S. Nanti ada standar error dan lain sebagainya selangnya. Nah, di dalam pengujian hipotesis kita menguji sebuah pernyataan ilmiah. Jadi tadi contohnya adalah ada pernyataan dari lembaga bahwa kualitas website STIMIK Sumedang itu sudah 90% baik.
Sehingga pernyataan tadi kita harus uji melalui sebuah data yang relevan, data yang objektif, dan data yang sesuai. Nah, statistika inferensi itu dasarnya adalah sebuah keputusan, perkiraan, atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel. Jadi, data yang kita kumpulkannya adalah data sampel, tapi nanti hasilnya hasil pengujian hipotesisnya berlaku untuk seluruh anggota populasinya. Nah, di dalam statistika inferensi tadi sudah saya sebutkan ada estimasi dan ada pengujian hipotesis. Kalau estimasi itu adalah menaksir nilai parameter dari data sampel. Estimasi itu ada dua. Estimasi itu biasanya saya sebut juga sebagai penaksiran atau dugaan. Estimasi itu adalah estimasi titik dan ada estimasi interval. Contohnya, berapakah nilai rata-rata IPK mahasiswa STIMIK Sumedang misalnya? Itu dijawab dengan proses estimasi, di mana estimasinya mu atau P itu diestimasi oleh X bar. Kemudian ada estimasi interval. Kalau interval itu nanti dalam bentuk rata-rata, misalnya ini diperoleh rata-rata IPK mahasiswa di STIMIK Sumedang itu adalah 3,1. Nanti kalau ini namanya estimasi titik. Nanti kalau estimasi interval itu IPK mahasiswa STIMIK Sumedang itu berkisar di antara 2,9 sampai dengan 3,2. Nah, ini disebut sebagai estimasi interval atau taksiran interval. Nah, yang akan kita pelajari selama selama setengah semester ini adalah pengujian hipotesis, yaitu menguji kebenaran suatu hipotesis, yaitu apakah nilai rata-rata itu sama dengan A. Kalau tadi misalnya, dari sampel diperoleh nilai rata-rata IPK mahasiswa STIMIK Sumedang adalah 3,1. Nah, untuk menguji kebenaran itu, apakah nilai rata-rata mahasiswa STIMIK Sumedang 3,1? Itu baru masuk ke pengujian hipotesis. Paham ya? Jadi kalau estimasi menjawab berapakah nilai rata-rata IPK STIMIK Sumedang, tapi kalau pengujian hipotesis, apakah nilai rata-rata IPK mahasiswa STIMIK Sumedang adalah 3,1. Jadi menguji sebuah pernyataan. Nah, di dalam pengujian hipotesis nanti ada satu populasi, dua populasi, dan ada mungkin lebih dari dua populasi. Di dalam satu populasi nanti ada beberapa asumsi. Asumsi itu bahasa simpelnya adalah syarat. Nanti di dalam pengujian rata-rata satu populasi, apakah simpan bakunya diketahui atau tidak diketahui, kemudian pengujian varians, pengujian proporsi. Nah, di dalam pengujian hipotesis dua populasi ada populasi dependen dan ada populasi independen. Misalnya, tadi kita berbicara tentang rata-rata IPK mahasiswa. Kalau kita bandingkan dengan mahasiswa, misalnya STIA, artinya nanti ada dua populasi, mahasiswa STIA, kemudian ada mahasiswa STIMIK. Ini artinya independen, dua populasi yang berbeda tetapi yang diukurnya sama-sama IPK. Tapi kalau dependen, ini biasanya berbicara tentang satu populasi yang diukur dua kali. Misalnya, IPK mahasiswa STIMIK Sumedang sebelum mengikuti pelatihan dengan IPK mahasiswa STIMIK Sumedang setelah mengikuti pelatihan. Jadi satu orang diukur dua kali, sebelum dan sesudah. Itu namanya populasi dependen. Nah, kita masuk. Dari awal saya berbicara pengujian hipotesis. Yang dimaksud dengan hipotesis adalah rumusan pernyataan ilmiah sebagai jawaban terhadap masalah serta masih memerlukan pengujian empiris. Yang tadi saya sebutkan, misalnya, lembaga menyatakan bahwa kualitas website STIMIK Sumedang sudah 90% baik. Itu adalah rumusan pernyataan ilmiahnya yang merupakan jawaban dari sebuah masalah. Masalahnya adalah kualitas website STIMIK Sumedang seperti apa. Nah, pernyataan tadi harus kita uji. Pernyataan itu adalah kita jadikan hipotesis, kemudian pengujian empirisnya disebut sebagai pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah hipotesa tersebut diterima atau tolak.
Artinya nanti di dalam kesimpulan dari pengujian hipotesis hanya ada dua kesimpulan atau dua kemungkinan jawaban, menolak dan menerima. Ingat, kita bukan menguji benar atau salah, tapi menerima dan menolak. Kalau menolak hipotesis artinya bahwa hipotesis tidak benar. Menerima hipotesis artinya tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah rumuskan hipotesis, nanti ada hipotesis 0 dan ada hipotesis 1. Kemudian tentukan taraf signifikansi atau alfa, tentukan nilai hitung atau nilai statistik, kemudian tentukan nilai kritis dan buatlah kesimpulan. Yang pertama, dalam merumuskan hipotesis, ada dua hipotesis, namanya hipotesis 0 dan ada hipotesis 1. Hipotesis 0 itu biasanya menyatakan kondisi parameter yang akan diuji dan biasanya notasinya ada tanda sama dengannya atau tidak berubah. Sedangkan hipotesis 1 atau disebut juga hipotesis alternatif atau juga disebut hipotesis tandingan itu menyatakan hipotesis 0 tidak benar. Nah, simbolnya untuk hipotesis 0 itu adalah H0, untuk hipotesis 1, hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan adalah H1. Jadi, perhatikan tanda di dalam H0. Selalu ada tanda sama dengannya. Sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Tadi hipotesis 1 adalah lawannya. Jadi, kalau di dalam H0-nya sama dengan, artinya lawannya adalah tidak sama dengan. Kemudian kalau di hipotesis 0-nya adalah lebih kecil sama dengan, artinya lawannya adalah lebih besar. Kemudian kalau di H0-nya lebih besar sama dengan, artinya di H1-nya adalah lebih kecil. Jadi ini H0 dan H1 itu berlawanan. Tadi kan disebutnya untuk H1 adalah hipotesis tandingan. Nah, di dalam hipotesis nanti kita kenal ada hipotesis dua pihak dan ada hipotesis satu pihak. Untuk hipotesis dua pihak, tanda H1-nya itu tanda tidak sama dengan. Artinya nanti kurva pengujiannya, ingat di sini H0-nya bisa sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Di bawahnya adalah tidak sama dengan. Biasanya ini adalah lawan dari tanda sama dengan. Ada dua. Sini. Ini adalah pengujian dua pihak. Nanti untuk pengujian satu pihak, H1-nya lebih besar dan atau lebih kecil. Sehingga nanti kurvanya hanya ada di sebelah kanan, kurva penolakannya, atau hanya ada di sebelah kiri. Jadi perhatikan lagi, kalau di H1-nya tandanya tidak sama dengan, artinya nanti ada daerah penolakannya ada dua, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kemudian kalau tandanya lebih besar dan lebih kecil, nanti hanya ada di sebelah kanan saja atau di sebelah kiri saja. Itu namanya disebut hipotesis satu pihak. Nah, cara merumuskan hipotesis, misalnya kita memiliki pernyataan peluang lahir bayi laki-laki adalah 0,5. Ingat, peluang simbolnya adalah P. Kemudian pernyataan di sini sama dengan 0,5 katanya. Kemudian tadi yang mengandung tanda sama dengan itu dituliskan dalam hipotesis 0. Kemudian hipotesis satunya adalah lawannya. Lawannya yaitu peluang lahir bayi laki-laki bukan 0,5. Kemudian contoh yang keduanya. Rata-rata nilai TOEFL mahasiswa adalah 450. Rata-rata notasinya adalah mu. Kemudian pernyataannya katanya sama dengan 450. Sehingga yang mengandung tanda sama dengan itu letaknya ada di H0. Artinya H1-nya adalah lawan dari tanda sama dengannya, yaitu tidak sama dengan atau bukan 450. Kemudian contoh lainnya adalah rata-rata nilai TOEFL mahasiswa adalah lebih dari 450, lebih dari katanya. Sehingga nih lebih besar dari 450. Kalau tandanya tidak ada sama dengannya, artinya ini diletakkan di
H1. Sehingga H0-nya adalah lawannya. Lebih dari berarti lebih kecil sama dengan 450. Jadi ingat yang menjadi H0 itu selalu ada tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Kemudian kalau yang tidak mengandung sama dengan itu letaknya ada di H1. Jadi bukan berarti pernyataan yang diketahui itu selalu letaknya di H0. Tidak seperti itu. Tergantung pernyataannya mengandung kondisi sama dengan atau tidak. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah setelah kita menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1, kita tentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang paling sering digunakan adalah 5%, 1%, 10%, dan lain sebagainya. Nanti alfa ini akan berhubungan dengan derajat kepercayaan atau gamma. Kalau alfa yang digunakannya 5%, artinya derajat kepercayaannya 95%. Kemudian kalau alfa yang digunakan 1%, derajat kepercayaan hasil penelitiannya adalah 99%. Kalau yang ini artinya 90% dapat dipercaya. Penentuan taraf signifikansi itu tergantung dari penelitinya masing-masing, jadi tidak ada ketentuan bakunya. Namun memang biasanya yang paling umum digunakan adalah 1% dan 5% dengan pertimbangan bahwa tabel-tabel kritis yang sudah dibakukan atau yang sudah disediakan atau yang sudah diketahui itu biasanya hanya mencakup alfa 1% dan 5%. Kemudian software yang digunakan untuk analisis juga biasanya program defaultnya itu adalah alfanya 5%. Namun memang bisa diubah sesuai dengan keinginan penelitinya. Jadi penentuan taraf signifikansi itu nanti akan berhubungan dengan derajat kepercayaan dan ditentukan oleh penelitinya. Tidak ada ketentuan bakunya. Selanjutnya, setelah menentukan hipotesis 0, hipotesis 1, kemudian taraf signifikansi, kita hitung nilai statistik ujinya. Nilai statistik uji nanti akan bergantung pada pengujian yang dilakukan. Misalnya yang di sini adalah uji rata-rata. Ada satu sampel nanti apakah sigmanya diketahui atau sigmanya tidak diketahui. Nanti penggunaan formulanya agak sedikit berbeda. Dan titik kritisnya juga akan agak sedikit berbeda. Kemudian tadi ada dua sampel ada independen dan dependen. Di independen ada apakah simpanan baku populasinya homogen dan diketahui, apakah homogen dan tidak diketahui, apakah tidak homogen dan tidak diketahui. Kemudian untuk sampel ini namanya ANOVA, ada one way dan ada two way, tapi ini tidak akan kita pelajari karena di program studi di bidang teknik informatika ini jarang digunakan. Biasanya untuk ANOVA dan lain sebagainya itu di bidang kesehatan. Nah, setelah kita tentukan H0, H1, kemudian taraf signifikansi, nilai statistik uji, selanjutnya kita tentukan nilai kritisnya. Nilai kritis dihitung bergantung pada statistik uji yang digunakan dan biasanya diperoleh dari tabel distribusi tertentu. Jadi kalau nanti pengujiannya menggunakan statistik Z, nanti nilai kritisnya adalah Z tabel. Kemudian kalau statistik ujinya adalah statistik T, nanti titik kritisnya juga dari T tabel. Nanti ada kenal juga statistik F, nanti statistik titik kritisnya, nilai kritisnya juga F tabel dan seterusnya. Jadi penentuan nilai kritis ini tergantung dari statistik uji yang digunakan dan nanti biasanya menggunakan tabel baku. Nah, selanjutnya ketika sudah dihitung statistik uji dan nilai kritisnya dibandingkan, baru dibuat kesimpulannya apakah hipotesis 0 ditolak atau hipotesis 0 diterima. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah pengujian rata-rata. Nanti ada satu sampel dan dua sampel. Untuk sampel tidak kita pelajari karena jarang digunakan di bidang program studi ini. Nah, untuk uji rata-rata, asumsi yang harus dipenuhinya yang pertama adalah satu populasi berdistribusi normal. Ingat,
minggu lalu saya sudah menjelaskan, kita sudah belajar bersama mengenai distribusi Poisson, distribusi normal, distribusi binomial. Jadi kalau untuk uji rata-rata di sini, populasinya adalah distribusi normal. Jadi kalau distribusinya binomial atau Poisson, tidak bisa menggunakan statistik uji ini. Itu ada pengujiannya lagi, nanti ada pengujian distribusi binomial dan pengujian distribusi Poisson. Nah, yang akan kita pelajari ini asumsinya selalu berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya adalah simpangan baku populasi diketahui. Ingat, sigma yang diketahui, bukan S. Ingat, kalau saya bicara sigma, itu artinya berasal dari populasi atau hasil sensus. Tapi kalau berbicara simpangan baku S, kita berbicara dari sampel. Atau dari N kecil. Kalau ini kita bicaranya N besar. Nah, nanti ada uji dua pihak, uji pihak kanan, uji pihak kiri, tergantung H1-nya. Kalau H1-nya tidak sama dengan, kita gunakan uji dua pihak. Kemudian nanti kriteria uji dua pihaknya gunakan kriteria uji dua pihak. Kemudian kalau H1-nya lebih besar, tandanya berarti kita gunakan uji pihak kanan. Kemudian kalau pengujiannya tandanya lebih kecil, H1-nya berarti kita menggunakan uji pihak kiri. Nanti perbedaannya untuk uji dua pihak ada dua kurvanya. Ini minus Z setengah alfa. Yang ini positifnya. Positif Z setengah alfa. Kemudian untuk uji pihak kanan nanti kurvanya wilayah penolakannya adalah di sebelah kanan. Ini Z alfa. Kemudian kalau pihak kiri wilayah penolakannya di sebelah kiri. Minus Z alfa. Ingat, penentuan hipotesis akan menentukan kurva penolakan dan penerimaan hipotesisnya. Kemudian statistik ujinya adalah Z, yaitu X bar dikurangi mu 0. Mu 0 itu adalah dari hipotesis nolnya, dari semua hipotesis 0. Kemudian sigma ini diperoleh dari informasi populasi, biasanya disebutkan dari pengalaman, kemudian per akar N. Jadi statistik ujinya adalah statistik Z, sehingga nanti kita gunakannya adalah tabel distribusi normal standar. Nah, contohnya seperti ini. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan cara menguji 50 buah lampu. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam, sehingga selidikilah dengan taraf signifikansi 5%, apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum. Jadi yang kita ujikannya adalah apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Sudah berubah atau belum berarti tandanya sama dengan dan tidak sama dengan. Kemudian yang kita ujinya adalah rata-rata. Sehingga simbolnya adalah mu. Berarti rata-rata tahan pakainya adalah di sini ada pernyataannya 800. Ini mu 0. Kemudian mu-nya tidak sama dengan. Jadi kalau kualitas lampunya belum berubah berarti 800 jam. Tapi kalau sudah berubah berarti bukan 800 jam, bisa lebih kecil dari 800 jam, bisa lebih besar dari 800 jam. Untuk menguji hipotesis ini diambil 50 buah lampu, artinya N-nya adalah 50. Kemudian ternyata dari 50 buah lampu ini
Rata-ratanya tahan selama rata-rata X bar 792 jam. Kemudian dari pengalaman, ingat, ini dinyatakan dari pengalaman, bukan dari 50 buah lampu. Sehingga diasumsikan itu adalah informasi dari simpangan baku populasi, yaitu 60 jam. Nah, tinggal disubstitusikan ke dalam formula tadi. Z adalah Z. Nah, substitusikan ke sini. X bar dikurangi mu 0 per sigma per akar N. Jadi, kita substitusikan X barnya adalah 792 dikurangi dengan mu 0-nya dari sini. 800 dibagi dengan sigma per akar N 50. Hasilnya adalah minus 0,94 Z-nya. Kemudian tadi sebutkan pengujiannya menggunakan taraf signifikansi 5%, sehingga alfanya 0,05. Nah, perhatikan, yang kita uji adalah uji dua pihak, karena tanda satunya tidak sama dengan, sehingga kita cari titik kritisnya menggunakan pengujian dua pihak. Yang ini. Yang dicarinya adalah Z setengah dari 1 minus alfa. Tadi alfanya adalah 5%, sehingga kita cari Z setengah dari 1 dikurangi 0,05. Hasilnya adalah setengah dari 0,95. Artinya nilainya adalah 0,75. Cari nilai 0,475 ini dari tabel distribusi normal standar yang ada di modul yang sudah saya berikan. Jadi yang kita cari adalah nilai 0,475 ini di dalam semua nilai yang ada di tabel ini. Nah, kita cari nilainya ada di mana. 0,475. Ada di sini. Nah, sehingga tarik ke atas 0,06 yang ini. Jadi nilai yang kita cari 0,475, 0,06, sehingga diperoleh nilai Z-nya adalah yang kita perolehnya adalah ini 1,96. Sehingga kita buat kurvanya karena dua pihak seperti ini. Minus Z setengah alfanya adalah minus 1,96. Kemudian positifnya titik ini adalah 1,96. Kemudian lihat wilayah penolakannya ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Tadi statistik uji yang kita peroleh nilainya minus 0,94 yang letaknya di antara minus 1,96 sampai dengan positif 1,96, sehingga H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya dari keputusan tadi pernyataan di H0 diterima, yang ini ditolak. Artinya kualitas lampu pijannya masih 800 jam atau belum berubah. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen pada forum diskusi di e-learning atau di laman YouTube ini ya. Nah, contoh yang keduanya.
Proses pembuatan barang rata-rata menghasilkan 15,7 unit per jam. Hasil produksi mempunyai varians 2,3. Kemudian metode baru diusulkan untuk mengganti yang lama jika rata-rata per jam menghasilkan paling sedikit 16 unit. Untuk menentukan apakah metode diganti atau tidak, metode baru dicoba 20 kali dan ternyata rata-rata per jam menghasilkan 16,9 unit. Pengusaha bermaksud mengambil resiko 5% untuk menggunakan metode baru apabila metode ini rata-rata menghasilkan lebih dari 16 unit. Metode mana yang harus diputuskan oleh perusahaan tadi? Nah, lihat pernyataannya. Pengusaha bermaksud mengambil resiko 5%. Ini artinya adalah alfanya. Untuk menggunakan metode baru, apabila metode ini rata-rata menghasilkan lebih dari 16 unit. Berarti lebih dari rata-ratanya lebih dari 16 unit. Metode mana yang harus diputuskan oleh pengusaha tersebut? Tadi dari ini adalah mu, kemudian yang ini adalah sigma kuadrat, ini adalah n, yang ini adalah x bar. Sehingga kita tuliskan hipotesisnya. Nah, ini. Tadi metode baru akan digunakan jika menghasilkan lebih dari 16 unit. H0-nya bisa sama dengan masih 16 unit, tapi tidak mungkin lebih kecil. Ingat, tidak mungkin lebih kecil. Paling sedikit 16 unit. Alfanya 5%. Tadi dari informasinya diperoleh X barnya 16,9. Ini dari sampel. Kemudian mu 16, variansnya 2,3 sehingga simpanan baku populasinya akar pangkat 2 dari 2,3. Kemudian tinggal disubstitusikan. Ini adalah X bar. Kemudian ini adalah mu 0. Kemudian yang ini adalah sigma, yang ini adalah n, hasilnya 2,65. Kemudian lihat yang di ujungnya adalah satu pihak, sehingga nanti yang akan kita gambarkan kurvanya kurva hipotesis satu pihak, yaitu positif Z alpha. Cari yang ini. 0,5 dikurangi 0,05 artinya 0,45. Cari nilai 0,45 di dalam tabel normal. 0,45. Nah, ini nih. 0,04 dan 1,6. Artinya nilai Z-nya, titik kritisnya adalah 1,64. Baru kita gambarkan kurvanya. Karena satu pihak berarti kurvanya kurva kanan. Ini adalah nilainya. 1,64 daerah penolakan, daerah penerimaan. Tadi Z-nya yang diperoleh adalah 2,64, di mana nilainya lebih besar dari 1,64 sehingga kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, ini ditolak, artinya H1 yang diterima. Sehingga bahwa metode yang baru ini betul menghasilkan rata-ratanya lebih dari 16 unit. Atau artinya pengusaha tersebut dapat menggunakan metode baru untuk menggantikan metode yang lama. Nah, selanjutnya sebuah iklan menyatakan bahwa sebuah baju merek A yang dihasilkan oleh suatu pabrik cukup awet untuk dipakai. Iklan ini dibuat pengusaha berdasarkan kenyataan bahwa baju tersebut dapat digunakan dalam keadaan masih baik paling singkat selama tempo 180 hari. Paling singkat selama tempo 180 hari. Untuk meneliti pernyataan yang dibuat dalam iklan itu telah diuji 36 buah baju. Ke-36 baju itu digunakan orang dalam kondisi baru hingga mulai rusak. Nah, jika dari 36 baju itu diperoleh rata-rata mulai rusaknya itu di hari ke-174. Berdasarkan pengalaman, diketahui bahwa simpanan baku pemakaian baju tersebut adalah 10 hari.
Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, tentukan apakah penelitian yang dilakukan berhasil memperlihatkan bahwa baju itu cukup awet sesuai dengan yang dinyatakan di dalam iklan atau tidak. Jadi kita akan menguji pernyataan sebuah iklan yang menyatakan bahwa sebuah baju merek A ini awet dipakai paling singkat selama 180 hari. Paling singkat, kalau paling singkat berarti rata-ratanya lebih besar sama dengan 180 hari. Ini H0. Kemudian H1-nya artinya lawannya, kurang dari 180 hari. Untuk menguji hipotesis di dalam iklan ini, diambil baju 36 baju, ternyata mulai rusaknya rata-rata di hari ke 174. Nah, kemudian alfanya adalah 5%, dan dari pengalaman, ingat dari pengalaman bukan dari 36 baju yang diuji cobakan, ternyata simpanan baku pemakaiannya sigmanya adalah 10 hari. Artinya pengujiannya adalah pengujian pihak kiri, sehingga kita hitung ini sama yang sudah saya jelaskan tadi. Hipotesis yang diuji di dalam iklannya tinggal substitusikan X bar dikurangi mu 0 itu dari hipotesis 0, dibagi dengan sigma per akar N, nilainya minus 3,6. Nah, nilai kritisnya sama, walaupun ini adalah uji pihak kiri, yaitu yang dilihat adalah 0,5 dikurangi 0,05, hasilnya adalah 1,64. Setelah itu baru kita buat kurvanya. Ingat, pihak kiri berarti wilayah penolakannya di sebelah kiri. Nah, ini adalah nilai minus Z tabelnya. Tadi Z tabelnya adalah 1,64, ini adalah minusnya. Kemudian yang kita peroleh di dalam Z hitungnya adalah minus 3,6, sehingga dia lebih kecil dari minus 1,64 atau H0-nya ditolak. Artinya pernyataan di dalam iklannya tidak bisa diterima, sehingga H1 yang diterima. Artinya masa pakai baju merek A tersebut awetnya lebih kecil dari 180 hari, jadi tidak sesuai dengan yang dinyatakan di dalam iklannya. Nah, selanjutnya, kalau tadi yang diketahuinya adalah simpanan baku populasi, kalau sekarang yang diketahuinya adalah simpanan baku dari sampelnya. Jadi, yang diketahuinya adalah S-nya, bukan sigmanya. Sehingga yang digunakannya adalah statistik T atau T student. Jadi, bukan lagi tabel distribusi normal standar tadi, tetapi yang digunakannya adalah statistik T. Pengujiannya sama seperti di formula yang saya jelaskan sebelumnya. Hipotesisnya ada dua pihak, ada pihak kanan, ada pihak kiri. Tetapi statistik ujinya yang berbeda. Berbedanya juga hanya di sini saja. Kalau tadi adalah sigma, karena yang diketahuinya dari populasi. Kalau sekarang, karena yang diketahuinya dari sampel, dia berubah menjadi S, simpanan baku dari sampel. Kemudian pengujiannya sama, tapi nanti wilayahnya bukan dari tabel distribusi normal standar, tapi dari tabel distribusi T student. Nanti saya tunjukkan. Dan dalam perhitungan yang ini juga sama, kurvanya sama, tapi nilainya saja yang berbeda. Ini juga sama. Nah, contohnya ini sama seperti yang digunakan, tetapi hanya dirubah di dalam simpanan bakunya. Jadi yang diketahuinya adalah simpanan baku dari sampelnya. Ini masih persoalan yang sama tentang lampu pijar. Tadi katanya lampu pijar A tahan pakainya 800 jam. Kemudian ada dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah, sehingga untuk menguji pernyataan tadi diambil 50 buah lampu. Dari 50 buah lampu diperoleh rata-ratanya X bar 792 jam, dan dari 50 buah lampu yang sama ternyata simpanan bakunya 55 jam. Jadi ini adalah S-nya. Kalau tadi kan pernyataannya dari pengalaman, artinya bukan dari sampel, sehingga diasumsikan sebagai
simpanan baku populasi. Alfanya sama 5%. Yang ingin diujinya adalah apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum. Jadi hipotesisnya masih sama. Hipotesisnya adalah kualitas lampunya belum berubah atau masih 180 jam. Kemudian lawannya adalah sudah berubah, bukan 800 jam, bisa lebih kecil atau bisa lebih besar dari 800 jam. Alfanya 0,05. Kemudian yang diperolehnya adalah rata-rata dari 50 buah lampu itu adalah 792, kemudian ini adalah mu nolnya diperoleh dari hipotesis yang diuji. Kemudian berubahnya di sini, ini adalah S, bukan lagi sigma. Tadi dari 50 buah lampu, simpanan bakunya 55. Diperoleh akar pangkat 2 per akar pangkat 2 dari 50, nilainya minus 1,0. Nah, statistik ini tidak dibandingkan dengan tabel distribusi normal standar, karena statistik yang digunakannya adalah statistik T, sehingga nilai kritisnya menggunakan T. Ingat, ini adalah setengah dari alfa, df. Df itu adalah degrees freedom, yaitu N dikurangi 1, jadi 50 dikurangi 1. Jadi kita carinya di dalam tabelnya, tabel distribusi T student, setengah alfa dengan df-nya 49. Nah, lihat di modul yang saya berikan, di bawahnya ada tabel distribusi T students. Ini df, degrees of freedom-nya. Kemudian alfanya, tadi alfanya setengah alfa adalah 0,025. Kemudian cari 49. Ternyata di sini tidak ada. Jadi kita harus gunakan Excel. Jadi kalau gunakan tabel ini terbatas, jadi loncat dari 40 sampai 60, rata-rata seperti ini. Artinya Anda harus gunakan yang lain. Gunakan Excel. Di Excel ada formula yang namanya TINV. Masukkan probability-nya. Ingat, ini yang bukan dibagi 2 karena defaultnya dia 2 pihak. Jadi tetap alfanya yang dimasukkan. Kemudian degrees of freedom-nya 49. Hasilnya 2,009. Atau kita tulisnya 2,01. Ini. Jadi yang ini diperoleh dari Excel, karena di dalam tabelnya tidak ada. Gunakan TINV alpha, degrees of freedom. Alfanya tidak dibagi 2 karena di dalam Excel itu sudah default untuk 2 pihak. Jadi kalau satu pihak alfanya dikalikan 2. Nah, artinya kita peroleh nilainya minus 2,01 dan positif 2,01. Tadi hasil perhitungan statistik T-nya adalah minus 1,029 atau berada di wilayah penerimaan 0. Artinya kesimpulannya H0 diterima. Nah, pernyataan ini diterima, yang ini ditolak. Artinya kualitas lampu pijarnya belum berubah atau masih 800 jam. Kemudian contoh yang kedua, misalnya, dikatakan bahwa dengan menyuntikkan semacam hormon tertentu kepada ayam akan menambah berat telurnya rata-rata 4,5 gram. Sampel acak yang terdiri atas 31 butir telur dari ayam yang telah diberi suntikan hormon tersebut memberikan rata-rata 4,9 gram dan simpanan baku 0,8 gram. Cukup beralasankah untuk menerima pernyataan bahwa pertambahan rata-rata berat telur lebih dari 4,5 gram? Jadi yang diujinya adalah mu-nya lebih dari 4,5 gram. Kemudian yang diketahuinya ini adalah N, ini adalah X bar, kemudian yang ini adalah S-nya. Sehingga hipotesisnya seperti ini. Kalau disuntikan hormon, katanya rata-rata berat telurnya lebih dari 4,5 gram. Kalau tidak, berarti tetap 4,5
gram. Alfa yang digunakan 0,5. Tadi 31 terul, dari 31 terul ada rata-ratanya 4,9 gram, simpanan bakunya 0,8, kemudian mu nolnya adalah 4,5, sehingga tinggal substitusikan X bar dikurangi mu 0 S per akar N 2,78. Kemudian karena ini satu pihak, jadi alfanya tidak dibagi dua, tetap 0,05 di degree of freedom-nya 31, N-nya tadi 31, sehingga degree of freedom-nya 31 dikurangi 1 atau 30. Cari di dalam tabel. Alfanya 5%, degrees of freedom-nya 30. Berarti nilainya yang ini. Nilainya yang ini. 1,697. Atau bisa gunakan TINV di dalam T-inverse di dalam Excel yang tadi saya contohkan. Nah, selanjutnya karena pengujiannya satu pihak, yaitu pihak kanan, artinya wilayah penolakannya ada di sebelah kanan saja. Yang ini. Kemudian tadi T hitungnya 2,78. 2,78 ada di sini. Ini 2,78 lebih besar dari 1,697, berarti H0-nya ditolak. H0 ditolak. Ini ditolak. Berarti H1 yang diterima. Artinya memang betul penyuntikan hormon ke dalam telur itu dapat meningkatkan berat telurnya, di mana berat telurnya menjadi lebih besar dari 4,5 gram. Nah, selanjutnya, akhir-akhir ini masyarakat mengeluh dan mengatakan bahwa isi bersih makanan A dalam kaleng tidak sesuai dengan yang tertulis pada etiketnya sebesar 5 ons. Untuk meneliti hal ini, 23 kaleng makanan A telah diteliti secara acak dari ke-23 isi kaleng tersebut. Berat rata-ratanya 4,9 ons dan simpanan baku 0,2 ons. Dengan taraf signifikansi 5%, tentukan apa yang dapat Anda katakan tentang keluhan masyarakat tersebut. Jadi masyarakat itu ingin menguji mengeluh isi bersih makanan A di dalam kaleng tidak sesuai dengan etiketnya 5 ons. Artinya hipotesisnya adalah rata-rata isinya kurang dari 5 ons. Kenapa kurang dari 5 ons? Bukan lebih dari 5 ons. Ingat, ini dalam kaleng. Tidak mungkin overweight atau tidak mungkin kelebihan. Sehingga pasti kalau mengeluh ya kurang dari yang tertulis di dalam etiketnya sebesar 5 ons. Artinya kurang dari 5 ons. Kemudian untuk menguji pernyataan tadi diambil 23 kaleng makanan, N-nya. Dari 23 diperoleh rata-rata beratnya. Kemudian yang ini adalah simpanan bakunya. Ini adalah alfanya 5%. Sehingga hipotesisnya seperti ini. Jadi masyarakat mengeluh bahwa tidak sesuai dengan etiketnya. Kalau tidak sesuai berarti lebih kecil dari 5 ons. Kalau sesuai dengan etiket berarti lebih besar. Bukan lebih besar, hanya sama dengan 5%. Hanya sama dengan 5 ons maksud saya. Alfanya 5%. Tadi untuk menguji pernyataan ini, keluhan masyarakat diambil 23 kaleng, rata-ratanya 4,9 ons, simpanan bakunya 0,2 ons. Tinggal substitusikan, ini adalah X barnya, kemudian mu 0 dari yang diujikannya, simpanan baku per Rn. Hasilnya minus 2,398. Karena pihak kiri, jadi nanti kurvanya hanya ada di sebelah kiri. Nah, karena satu pihak, ini adalah alpha, degrees of freedom-nya 23 dikurangi 1, 22. Cari di dalam tabelnya. 22 adalah ini. 1,71 di kolom
5%. Sehingga diperoleh nilainya adalah 1,71. Kita gambarkan kurvanya. Kurvanya ada di sini. Wilayah penolakannya minus 1,71 dan hasil perhitungnya minus 2,305, sehingga lebih kecil dari minus 1,71 atau H0-nya ditolak. Ini ditolak. Artinya memang betul. Ternyata isi makanan kaleng itu tidak sesuai dengan yang tertulisnya atau kurang dari 5 ons. Nah, selanjutnya adalah pengujian dua beda rata-rata. Kalau pengujian dua beda rata-rata nanti populasinya ada dua populasi independen dan ada dua populasi dependen. Semuanya berdistribusi normal. Pengujiannya sama, ada dua pihak, ada pihak kanan dan ada pihak kiri. Dua populasi independen saya contohkan yang tadi, kita menguji rata-rata IPK mahasiswa STEM Sumedang dengan mahasiswa STIA misalnya. Kemudian kalau untuk dependen itu satu mahasiswa diukur 2 kali, IPK sebelum mengikuti pelatihan misalnya atau sebelum mengikuti les dengan IPK sudah mengikuti les. Kemudian untuk dua populasi independen nanti apakah simpanan bakunya homogen dan diketahui, apakah simpanan bakunya homogen dan tidak diketahui, atau apakah simpanan bakunya tidak homogen dan tidak diketahui. Nanti formulanya masing-masing. Kalau homogen dan diketahui gunakan Z ini. Kalau homogen tapi tidak diketahui artinya yang diketahuinya adalah S. Gunakan ini. Kemudian kalau simpanan bakunya tidak homogen dan tidak diketahui gunakan ini. Kemudian dua populasi dependen, satu orang diukur 2 kali sebelum dan sesudah. Before after treatment biasanya. B itu adalah beda atau selisih, B bar, rata-rata selisih dibagi simpanan baku dari selisih per N. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian nanti kriteria ujinya masing-masing. Seperti biasa. Kalau independen, homogen dan diketahui simpanan bakunya gunakan ini. Kemudian kalau simpanan bakunya homogen dan tidak diketahui gunakan ini. Simpanan bakunya tidak diketahui dan homogen nanti saya tunjukkan di slide selanjutnya. Untuk yang dependen atau berpasangan gunakan. Nah, untuk simpanan baku yang tidak homogen dan tidak diketahui gunakan kriteria pengujiannya ini, tergantung dua pihak kanan atau pihak kiri. Nah, kita langsung saja ke contoh. Semacam barang dihasilkan dengan menggunakan dua proses. Ingin diketahui apakah kedua proses itu menghasilkan hal yang sama atau tidak. Terhadap kualitas barang itu ditinjau dari rata-rata daya tekannya. Untuk itu diadakan percobaan sebanyak 20 hari dari proses ke-1 dan 20 pula dari proses kedua. Rata-rata dan simpanan baku dari proses 1 dan 2 dapat dilihat. Untuk proses 1 9,25 rata-ratanya, simpanan bakunya 2,24. Kemudian untuk proses keduanya rata-ratanya 10,4 dan simpanan bakunya 3,12 kg. Nah, dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, bagaimanakah hasilnya? Jadi kita bicaranya dua populasi, ada proses 1, ada proses 2. Di proses 1 N-nya sama, ada 20, proses 2-nya juga ada 20 hari, kemudian dari 20 hari untuk proses 1 diperoleh X-bar-nya 9,25, kemudian S-nya 2,24, kemudian di proses 1-nya, proses 2 maksud saya, rata-ratanya 10,4, simpanan bakunya 3,12 kg. Kemudian alfanya 5%. Nah, perhatikan tidak ada informasi yang menyatakan bahwa simpanan baku populasi homogen maupun diketahui. Artinya di sini diasumsikan bahwa simpanan bakunya tidak homogen dan simpanan bakunya tidak diketahui. Artinya kita gunakan formula yang sesuai dengan asumsinya. Distribusinya normal. Kemudian proses 1 dan proses 2 itu adalah independen. Kemudian simpanan baku tidak homogen dan tidak diketahui. Artinya kita gunakannya formula ini. Kemudian nanti untuk kriteria ujinya adalah ini.
Sehingga dari persoalan tadi kita peroleh bahwa tadi yang ingin diujinya adalah kedua proses itu menghasilkan hal yang sama atau tidak terhadap kualitas barang ditinjau dari rata-rata daya tekannya. Jadi hipotesis yang diujinya adalah proses 1 menghasilkan barang dengan daya tekan yang sama dengan proses kedua atau tidak sama. Kemudian tadi diperoleh dari proses 1 rata-ratanya 9,25, proses 2 rata-ratanya 10,40, simpangan baku dari proses 1 2,24 sebanyak dari N-nya 20 hari, kemudian simpangan baku dari proses keduanya 3,12, ukuran sampel dari proses keduanya 20, yang diperoleh adalah 1,339. Kemudian yang digunakannya adalah hipotesis dua pihak, sehingga pengujiannya menggunakan kriteria uji formula yang tadi saya tunjukkan. Tinggal dihitung. Ini mudah perhitungannya karena hanya melibatkan pembagian dan tabel. Cara menggunakan tabel distribusi T-nya tadi sudah saya jelaskan. Nah, dari tabel diperoleh 2,09. Yang ini juga sama. Karena dengan degrees of freedom-nya 19. Kemudian ini dari proses 1, yang ini dari proses 2, hasilnya 2,09. Sehingga wilayah penerimanya adalah minus 2,09 sampai dengan 2,09, atau ini wilayah penerimanya. Ini penolakan, minus 2,09, yang ini positif 2,09, ini wilayah diterima. Sehingga diperoleh bahwa nilainya tadi diperolehnya berapa? 1,339 itu berada di wilayah ini. Lebih kecil dari 2,09 tapi lebih besar dari minus 2,09, sehingga H0 diterima. Artinya yang ini diterima, H1 ditolak. Artinya kedua proses 1 dan proses 2 menghasilkan barang dengan rata-rata dan daya tekan yang sama. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir adalah misalnya seorang ibu percaya bahwa les privat dapat meningkatkan nilai ujian anaknya. Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap 10 pelajaran yang diikuti oleh anaknya sebelum dan sesudah mengikuti les privat. Jadi ini adalah pelajaran 1 sampai mata pelajaran ke-10, nilai sebelum mengikuti les privatnya, kemudian nilai sesudahnya. Yang ingin ditanyakannya adalah apa yang dapat disimpulkan dari hasil ujian. Tadi yang ibu percaya bahwa les privat dapat meningkatkan nilai ujian. Kalau dapat meningkatkan nilai ujian, artinya nilai sesudah harus lebih besar dari nilai sebelum, sehingga selisihnya harus lebih kecil dari 0 atau negatif. Jadi nilai sebelum harus lebih kecil dari nilai sesudah, atau nilai sesudah harus lebih besar dari nilai sebelum mengikuti les privat. Sehingga hipotesisnya adalah rata-rata nilai selisih sebelum dan mengikuti les privat dan sesudah adalah sama dengan 0. Artinya les privat tidak dapat meningkatkan nilai ujian. Dan H1-nya adalah rata-rata selisih nilai sebelum mengikuti les privat dengan nilai sesudah mengikuti les privat itu lebih kecil dari 0. Atau les privat dapat meningkatkan nilai ujian. Alfanya 0,05. Artinya kita cari dulu B. B itu adalah beda atau selisih. Sehingga nilai sebelum dikurangi dengan nilai sesudah. 30 dikurangi 31, minus 1. 20 dikurangi 22 adalah minus 1 sampai dengan yang terakhir 18 dikurangi 38 adalah minus 20. Nilai selisih nilai ini cari rata-ratanya yang ditulis sebagai B bar. Kemudian cari S B bar. Cara mencari B bar dan S B barnya sudah saya jelaskan di perkuliahan sebelumnya di ukuran-ukuran deskriptif. Nah, ini cari B barnya, tadi nilai-nilai selisihnya dijumlahkan dibagi dengan 10 mata pelajarannya.
minus 4,4. Kemudian SB-nya, simpan bakunya, masih ingat ya, simpan baku itu adalah akar pangkat dari XI dikurangi X bar kuadrat per N dikurangi 1. Sigma, ini sigma. Hasilnya 11,35 baru T. B bar per SB dibagi N. Minus 4,4 per simpan baku dari selisih per nilainya minus 1,227. Kemudian karena pengujiannya pihak kiri, ingat lebih kecil, sehingga cari nilai T alpha, degrees of freedom-nya 10 dikurangi 9. Cari di tabel T, student, lagi 0,05, kemudian 9, 1,833 diperoleh minus 1,83, tadi nilainya minus 1,27. H0 diterima, kesimpulannya H0 diterima, artinya pernyataan ini yang diterima, pernyataan yang kedua ditolak. Artinya les privat tidak dapat meningkatkan nilai ujian karena nilai selisih sebelum dan sesudahnya sama dengan 0. Artinya karena nilai T yang diperoleh berada dalam wilayah penerimaan 0, sehingga disimpulkan bahwa H0 diterima, ini bukan ditolak, tapi diterima. Artinya les privat tidak dapat meningkatkan nilai ujian. Nah, sekian apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Jika ada yang kurang paham, silahkan ajukan pertanyaan di laman YouTube ini atau di forum diskusi di e-learning-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.